Menantu Super. Bab 4961-4970. Bab 4961 bertarung atau tidak. Meskipun menggambarkan daerah sekitarnya secara umum merupakan tugas yang sangat membosankan, hal baiknya adalah bahwa hal itu dapat dilihat dengan jelas dalam sekejap. Saat peta barat laut menjadi semakin detail, Han Sanqian akhirnya mulai memahami mengapa Huya memilih tempat di sana. Meski memang jauh dari base camp mereka dan banyak ketidaknyamanan dalam hal pergerakan, namun menurut peta, tempat yang dipilih Huya merupakan titik arus bawah tanah terbesar di seluruh hutan perawan. Terdapat tikungan di sana, dan area yang terbentuk secara alami relatif luas. Di darat, mereka dikelilingi oleh pegunungan yang sangat tertutup, namun terdapat jalan langsung menuju kota Yetian di luar pegunungan, yang juga memudahkan mereka untuk bertransportasi kapan saja. Oleh karena itu, meski jarak 100 mil agak jauh dan berlebihan, bukan tidak mungkin. Hai Jin juga mengerti, tapi dia masih merasa sedikit tidak percaya. Jaraknya memang terlalu jauh. Walaupun kamu punya alasan masing-masing, perbedaan rutenya masih agak sulit untuk aku terima. Tuh. Lah, siapa yang akan memilih? Jarak jauh dibandingkan jarak dekat. Bahkan untuk alasan keamanan, maka itu tidak terlalu berlebihan, kan? Singkatnya, tidak peduli apa, saya memiliki pandangan konservatif tentang masalah ini. Han Sanqian dapat memahami pemikiran Hai Jin. Bagaimanapun, meskipun Huya memiliki pemikirannya sendiri. Penjelasannya, tapi, dan memang kurang teliti dalam beberapa aspek. Meskipun tempat yang saat ini ditampilkan di peta memang merupakan titik yang ditandai oleh Huya, yang cukup menguntungkan, namun meskipun demikian, seluruh hutannya sangat luas, siapa yang dapat menjamin bahwa hanya ada medan yang menguntungkan seperti itu? Huya sendiri mengaku bahwa ini hanya dugaannya sendiri, karena memang mustahil baginya untuk mengetahui semua medan secara lebih spesifik. Semua tebakan tersebut didasarkan pada beberapa informasi yang dimilikinya saat ini untuk mengambil keputusan. Huya tidak berdebat dengan Hai Jin. Dia memandang Han Sanqian dan berkata, ini hanya pendapat saya yang sederhana. Han Sanqian mengangguk, mengambil peta, dan mempertimbangkan kembali. Bukannya dia tidak mempercayai Huya, namun keadaan sebenarnya adalah metode menyerang biji-bijian dan rumput hanya dapat digunakan satu kali. Apakah berhasil atau tidak? Setelah itu, musuh akan diperingatkan, dan mencoba untuk sukses lagi tanpa keunggulan absolut hampir sama dengan angan-angan. Oleh karena itu, jika ingin bertarung, Anda harus memastikan bahwa satu pukulan akan berhasil, dan Han Sanqian secara alami harus memastikan bahwa penilaiannya pasti. Pemimpin, mengapa Anda tidak melakukan penelitian secara langsung dan kami dapat mengambil tindakan? Anda dapat membawa Huya bersama Anda. Dia akrab dengan medan di sini. Dengan tingkat kultivasi Anda, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika Anda mau untuk menyembunyikan keberadaannya bersamanya, kan? Hai Jin menyarankan. Han Sanqian tidak menjawab. Ini memang ide yang paling aman. Tapi Han Sanqian sendiri tidak tahu bagaimana menjaga tempat makanan, jika dia memperingatkan ular itu, rencananya akan gagal. Jadi dari aspek ini, cara terbaik adalah dengan membawa langsung seseorang untuk menghapusnya. Tapi ini kembali ke edisi sebelumnya. Melihat Han Sanqian tidak berbicara, Huya menunduk dan melihat gambar itu dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Han Sanqian dalam masalah. Satu-satunya hal yang dia lakukan sekarang adalah mempelajarinya lebih hati-hati untuk meningkatkan keakuratan tebakannya atau mungkin ada sesuatu yang salah. Tidak ada kemungkinan ada poin lain. Setelah sekitar setengah jam, Han Sanqian sadar dari dilemanya, mengangkat matanya dan menatap Hai Jin, lalu ke Huya. Sekarang, di antara kalian berdua, salah satu dari kalian tidak terlalu percaya dengan tempat ini, dan yang lainnya secara intuitif mengira tempat ini seperti ini, kan? Keduanya saling memandang, lalu masing-masing mengangguk. Hai Jin. Bawahanku ada di sini. Pergi dan pilih 10 elit dan suruh mereka berkumpul di luar segera. Pemimpin, apa yang kamu lakukan? Han Sanqian tersenyum, silakan saja dan lakukan nanti. Kamu tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Huya dan berkata, kamu harus pergi dan terus berlatih dulu. Mereka berdua mengikuti perintah dan pergi,
dan saat ini, Han Sanqian dengan cepat masuk ke kamarnya. Baginya, masih ada satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Bab 4962 tim beranggotakan 10 orang. Sekitar setengah hari kemudian, Han Sanqian keluar rumah dan berjalan langsung ke titik teleportasi. Ketika Han Sanqian keluar lagi, Hai Jin telah memilih 10 elit untuk menunggu di luar. Meskipun kelompok elit ini jumlahnya kecil, Han Sanqian masih terkesan dengan beberapa dari mereka. Mereka semua tampil kurang lebih luar biasa. Meskipun Han Sanqian tidak dapat mengingat nama mereka, dia mengenali wajah mereka. Terutama Ah Zuo dan Ah Yu, hanya merekalah orang yang namanya dapat dia ingat. Fort. Lah. Saya sudah bertemu pemimpinnya. Begitu ke-10 orang itu melihat Han Sanqian, mereka langsung membungkuk hormat. Han Sanqian tersenyum lembut, kalian semua dikecualikan dari kesopanan. Kalian adalah 10 orang terkuat di korps beruang kutub saya. Saya tidak berani menerima hadiah Anda. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melirik ke semua orang. Saya ingin memberi Anda tugas yang agak sulit, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu akan sangat menarik. Anda mungkin mati kapan saja, tetapi dengan harga yang sama, Anda semua dapat mempelajari sesuatu yang berbeda. Ini adalah buku rahasia yang hanya milik kalian bersepuluh. Tentu saja, saya juga menganggap kalian bersepuluh akan membentuk tim khusus di masa depan, jadi perbekalan yang kalian dapatkan secara alami tidak akan sebanding dengan hal-hal biasa. Setelah mendengarkan ini, beberapa orang pada dasarnya dipahami. Ini adalah permainan yang berisiko tinggi dan bernilai tinggi. Namun bagi mereka sebenarnya tidak banyak perbedaannya, lagi pula perang sudah berlangsung lama, dan mereka yang takut mati pasti sudah lama meninggal. Oleh karena itu, betapapun sulit atau berbahayanya tugas tersebut, bagi mereka, sebenarnya yang membedakan hanyalah mati dini dan mati terlambat. Mereka yang takut mati bukanlah laki-laki sialan. Benar, ambil tindakan saja. Han Sanqian tersenyum puas, lalu melambaikan tangannya. Detik berikutnya, semua orang muncul di buku 8 kehancuran. Memanfaatkan sedikit waktu Hai Jin keluar untuk mengatur orang, Han Sanqian sebenarnya tidak bermalas-malasan di rumah bambunya. Faktanya, dia sedang mempelajari berbagai rahasia yang ditinggalkan oleh para dewa besar, dan dia perlu menemukan salah satu yang paling cocok untuk profesi khusus ini. Keterampilan bergerak. Meskipun jumlahnya hanya 10 orang, dan meskipun serangannya mungkin dari belakang musuh, dan keamanannya lebih lemah, lawannya juga adalah awan ahli. Jika tidak ada kungfu yang baik sebagai fondasinya, kecuali Han Sanqian tetap mempertahankannya. Mendorong mereka tersembunyi di buku surgawi Bahuang, jika tidak, mereka akan sangat mudah terekspos begitu muncul. Oleh karena itu, syarat pertama dari teknik ini adalah kecepatan yang cukup dan pergerakan yang cukup sembunyi-sembunyi. Ini salah satunya. Setelah bisa langsung membunuh lewat perut musuh bukan berarti semuanya sudah selesai, bisa dijangkau, tapi harus cukup kuat, kalau tidak apa gunanya menyerbu perut musuh. Oleh karena itu, teknik tersebut memerlukan sejumlah kemampuan serangan tertentu. Ini yang kedua. Hanya dengan menggabungkan kedua kondisi ini secara sempurna barulah bisa menjadi pilihan Han Sanqian. Untungnya, ada banyak master hebat di rawa kematian, dan masih banyak keterampilan yang tersisa untuk Han Sanqian. Dia menemukan salinan seni serigala surgawi dan menggunakannya untuk memberi nama tim yang terdiri dari 10 orang sebagai tim serigala. Posisinya agak setara dengan pasukan pisau tajam di aliansi misterius asli. Namun, anggota tim tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan latihan khusus seperti sebelumnya. Jika ingin cepat sukses, mereka hanya bisa mengeluarkan uang dan menggunakan skill yang bagus serta ramuan yang bagus untuk bertarung sekuat tenaga. Ingat, kamu tidak punya banyak waktu. Aku bisa memberimu waktu latihan paling banyak 6 jam. Setelah 6 jam, kamu mungkin harus menjaga nasibmu, jadi kamu harus berlatih dengan rajin dan baik. Tentu saja akan ada lebih sedikit bahayanya. Aku telah memberimu teknik yang bagus. Jika kalian mati untuk menikmatinya, itu akan menjadi kerugianmu sendiri. Kalimat terakhir, anjing melakukan perjalanan ribuan mil untuk makan kotoran, dan serigala berkeliling dunia untuk makan daging. Apakah kamu ingin menjadi anjing atau serigala? Kamu membuat pilihanmu sendiri.
Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memandang Haijin, ikutlah denganku ke rumah bambu, aku punya sesuatu yang penting untuk dijelaskan kepadamu. Ya, melihat Han setelah Sanqian pergi, sekelompok orang tidak berani mengabaikan dan buru-buru mulai berlatih sesuai teknik. Dan Han Sanqian dan Haijin kembali ke rumah bambu. Bab 4963, Serangan Malam. Pemimpin, apakah kamu berencana untuk bertarung? Begitu mereka memasuki ruangan, sebelum Han Sanqian dapat berbicara, Haijin berbicara terlebih dahulu. Han Sanqian mengangguk, ya. Perang sudah memasuki tahap ini. Faktanya, tidak banyak celah yang bisa dieksploitasi. Faktanya, lawan sudah sangat menderita, dan sekarang dia mencoba segala cara untuk mencegah kita mengeksploitasi celah tersebut. Jadi, sebaliknya, memotong makanan memang merupakan strategi yang lebih tepat, bagaimana menurut Anda? Haijin mengangguk, menilai dari situasi saat ini, kita memang bisa menggunakan taktik paling konvensional yaitu memotong makanan. Melihat efeknya, saya harus mengatakan bahwa sungguh luar biasa bahwa Anda, pemimpin aliansi, menemukan trik ini. Foto. L. Hanya saja Huya masih baru, dan masalah kepercayaan patut dipertanyakan. He dapat membantu kami memberikan kontribusi, dan Anda juga dapat membantu lawan memberikan kontribusi untuk menebus dosa-dosanya. Sekarang, meskipun Huya telah dengan tulus menyerah kepada kami, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan posisi dasar, tetapi kami punya untuk melakukan ini, ayo berperang. Jika kita gagal, belum lagi kerugian, kita tidak akan bisa menggunakan strategi ini di masa depan, jadi. Han Sanqian menepuk pundaknya, saya tahu kekhawatiran Anda sangat baiklah. Jika kita bisa menyelesaikan masalah pemotongan makanan dan rumput, sebaiknya selesaikan masalah ini nanti, sebaiknya sampai kita benar-benar yakin, sebelum mengambil tindakan. Tapi Haijin, kamu harus jelas, kita tidak punya waktu. Faktanya, tidak hanya musuh yang mengetahui hal ini, tetapi juga Han Sanqian sendiri. Kita juga tahu bahwa seluruh formasi memiliki ambang batas. Jika musuh terus menyerang seperti ini, pada akhirnya formasi akan dipatahkan secara paksa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda menunggu kematian? Jelas sekali, itu bukanlah perilaku Han Sanqian. Bagi Han Sanqian, mengambil inisiatif adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Entah kamu hidup atau mati, ini adalah kesempatanmu. Daripada menyia-nyiakannya dengan sia-sia, kenapa tidak bertaruh, bagaimana jika kamu berhasil? Ucap Han Sanqian sambil tersenyum. Melihat apa yang dikatakan Han Sanqian, Haijin juga mengetahui kesulitan pemimpin aliansinya dan mengangguk, oke, karena pemimpin aliansi telah memutuskan, maka bawahan tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup berikan dukungan penuh. Sebenarnya, kami akan pergi kali ini. Saya tidak khawatir tentang hal lain, saya hanya khawatir tentang kota Yetian. Setelah operasi dimulai, pihak lain pasti akan mengetahuinya, dan pada saat itu akan dipastikan bahwa pihak lain akan mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan kita. Tidak, namun, medannya cukup luas, dan Han Sanqian tidak menganggapnya akan menjadi ancaman besar. Selain itu, Han Sanqian juga percaya bahwa selama pihak lain tidak kehilangan akal sehatnya, mereka tidak akan mengirimkan terlalu banyak pasukan untuk mengepung dan menekannya, sebaliknya, mereka akan menyerang kota Yetian dengan gila-gilaan. Setelah menghancurkan kota Yetian, pertempuran hampir berakhir, dan yang tersisa hanyalah membersihkan lapangan. Terlebih lagi, itulah satu-satunya pilihan yang dapat diambil musuh ketika mereka tidak mempunyai dukungan makanan. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk membayangkan betapa kejamnya hal itu. Setelah serangan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan ketika lawan masih menyerang dengan begitu ganas, masih belum diketahui apakah formasi tersebut dapat mempertahankannya. Pertahanan kota Yetian akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita mencuri rumah orang lain dan orang lain mencuri rumah kita, itu akan merugikan kita. Tentu saja, jika kita tidak mencuri rumah orang lain dan orang lain mencuri rumah kita, maka akan lebih buruk lagi. Hanya saja aku kehilangan celanaku. Jadi, kali ini, kita harus memastikan bahwa sama sekali tidak ada masalah bagi kita berdua. Haijin mengangguk, apakah kamu ingin aku dan Scar mendukung kota Yetian bersama-sama?
Han Sanqian mengangguk, ya, itu sebabnya saya hanya perlu 10 orang untuk pergi bersama saya. Saya ingin menyerahkan sebagian besar kekuatan utama kepada Anda. Hai Jin berkata, jangan khawatir. Pemimpin, saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Tapi selama Hai Jin masih hidup, akan ada orang yang menjaga kota Yetian. Han Sanqian tersenyum, meskipun Scar adalah pria tampan yang sah, IQ dan karakternya tidak sebaik Anda, tetapi Scar sangat berani, dan jika kalian berdua bekerja sama, hanya kombinasi kelembutan dan kekuatan adalah pasangan yang serasi di surga. Namun, mengandalkan ini saja masih jauh dari mampu mempertahankan kota. Apakah pemimpin punya ide cerdas? Han Sanqian merenung sesaat, saya punya rencana yang cerdik, yaitu... Apa itu? Konyol saja. Tidak masuk akal. Pemimpin, apa maksud Anda dengan ini? Mengapa Anda tidak mengerti, bawahan? Han Sanqian tersenyum pahit, itu hanya metode yang sangat keterlaluan. Jangan memintamu melakukannya, mungkin aku baru saja mengatakannya, dan kamu berpikir ini. Ini terlalu konyol. Hai Jin mengerutkan kening, rencana aneh macam. Apa akankah orang yang tidak tahu malu dan suka bertualang seperti Han Sanqian menyebutnya konyol? Bab 4964 sungguh konyol. Hai Jin menelan ludahnya dan mempersiapkan diri secara mental, pemimpin, bagaimana menurutmu? Han Sanqian berpikir sejenak, memanggil Hai Jin, dan kemudian membisikkan di telinganya apa yang dia katakan. Rencana. Setelah mendengar rencana Han Sanqian, Hai Jin menghela nafas panjang. Teman baik, dia akhirnya mengerti mengapa bahkan orang seperti Han Sanqian menganggap ini sangat konyol dan tidak bisa dijelaskan. Dengan kata lain, memang Ibu Li Ke yang membukakan pintu untuk Li Bu, dia ada di rumah. Pemimpin, apakah ini benar-benar layak? Hai Jin memandang Han Sanqian dengan sedikit khawatir, terlalu berisiko untuk melakukan ini. Jika terjadi kesalahan, tidak hanya rakyat kita, tetapi seluruh kota akan mempertaruhkan nyawa mereka. Masuk. VOTW. Lah. Han Sanqian menepuk pundaknya, ini adalah satu-satunya cara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kedua belah pihak tidak memiliki kartu tersisa untuk dimainkan. Oleh karena itu, jika Anda mau untuk bermain, kamu harus memainkan trik dan hal yang berbeda. Jangan khawatir, lakukanlah. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengambil risiko kematian dan bertahan hidup. Saya mengerti, jangan khawatir, pemimpin aliansi, saya pasti akan mencoba sebaiknya lakukan dengan baik. Han Sanqian mengangguk, lalu mengeluarkan sachet dari tasnya, ada beberapa saran di dalam sachet ini. Sebaiknya simpan dulu. Ingat, ini tidak akan digunakan sampai nanti. Jangan dibuka lakukan ketika kamu harus melakukannya. Sialan, pemimpin aliansi, kamu masih bilang kamu tidak bisa meramal nasib. Apa yang kamu lakukan hanyalah tipuan dari para penyihir dukun itu. Yang disebut sebagai nabi yang tidak diketahui, ini adalah nyata. Kepala Han Sanqian penuh dengan depresi, dia menyimpan tas ini sebagai cara untuk menilai secara kasar bagaimana menghadapi situasi jika ada yang salah dalam rencananya dan semua orang akan menghadapi situasi yang paling berbahaya. Meskipun metode ini tidak berarti pasti akan berhasil, ini sudah merupakan metode yang paling mungkin dapat ditangani Han Sanqian selama pemotongan perang. Oleh karena itu, ini bukanlah ramalan, ini hanyalah hasil deduksi Han Sanqian sendiri bahwa ia menghabiskan waktu di rumah bambu. Satu-satunya hal yang memalukan adalah metode ini membuat orang salah mengartikannya sebagai semacam peramal. Baiklah, jika tidak terjadi apa-apa, kamu kembali saja dulu. Hai. Jin menundukkan kepalanya untuk menerima perintah dan mengucapkan selamat tinggal lagi. Han Sanqian tidak menganggur. Yang terpenting sekarang adalah melihat hasil pelatihan anggota kelompok serigala jahat. Pengawasan adalah tugas utama dan pembinaan adalah bagian utama. Waktu pelatihan tidak terlalu lama. Namun, dengan Han Sanqian membimbing mereka, para elit menguasainya relatif cepat. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkan dengan orang mesum seperti Han Sanqian, secara umum, kecepatan latihan dan pemahaman jauh lebih cepat daripada banyak orang di pihak Huya. Kemampuan individu prajurit juga terus meningkat melalui peningkatan diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang kapten.
Tingkat kultivasinya cukup tinggi, dan kemampuannya untuk memahami jauh lebih banyak daripada yaitu para elit. Pada saat-saat terakhir, Hansan Jenderal Qian mengumpulkan timnya dan kemudian memasak makanan lain dengan tangannya sendiri. Makanan ini memiliki dua tujuan. Pertama, memungkinkan setiap orang untuk mengenal satu sama lain. Kedua, itu adalah dapat dianggap sebagai dorongan untuk semua orang. Setelah mengatakan itu, Hansan Qian melambaikan tangannya, dan 11 pasang armor keluar sebagai tanggapan. Meskipun armor ini masih terbuat dari emas, struktur keseluruhannya mirip dengan sebelumnya, dan bahannya setidaknya 10 kali lebih ringan. Itu dikatakan sebagai baju besi, namun nyatanya lebih mirip pakaian. Namun, meskipun merupakan pakaian, bahan emas di bagian luarnya sangat keras. Meskipun tidak dapat menahan senjata berbenturan besar, namun tetap memiliki efek perlindungan yang cukup besar terhadap pemotongan dan tusukan pedang. Pada saat yang sama, ada juga kain yang sangat istimewa dari toko terkenal di bagian dalam. Memakainya seperti ini dapat melindungi dari musuh dan tetap hangat. Tentu saja, Hansan Qian juga membuat helm dan barang lainnya untuk ini peralatan, untuk memastikan bahwa semua orang tidak ada tempat yang akan terpengaruh oleh cuaca dingin yang ekstrim. Terakhir, ada senjata. Hansan Qian sengaja melepas senjata emas sebelumnya. Meski di lahan terbuka, senjata lebih panjang dan kuat, namun tim serigala faktanya, anggota tim tidak perlu bertarung terlalu keras. Kebanyakan dari mereka melakukan operasi khusus, jadi belati dan pedang pendek adalah pilihan pertama mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Hansan Qian melirik ke semua orang, siap merancang. Bab 4965 Pejalan Malam. Saat Hansan Qian berangkat, total 12 orang, termasuk Hansan Qian, tiba di pelabuhan transfer dengan gagah berani. Saudaraku, kata terakhirnya adalah, setelah kamu keluar, ikuti tindakannya dengan cermat. Meskipun kamu mungkin memiliki takdirmu sendiri, aku harap aku bisa melihat kalian masing-masing kembali hidup-hidup. Selama misinya selesai dan saudara-saudara yang kembali hidup-hidup, aku akan punya cukup untukmu. Setelah mengatakan itu, Hansan Qian menyiapkan 11 pil dari bagian bawah kotak dan membagikannya kepada semua orang. Hari ini hanya sampel. Mari kita ambil satu dulu untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Ke-11 orang itu menerima perintah dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulut mereka, dan tiba-tiba merasakan arus hangat yang kuat mengalir ke seluruh tubuh mereka. Setelah itu, tubuhku terasa seperti tersapu oleh energi, dan fitur wajah serta anggota tubuhku juga terasa sangat lincah setelahnya. Ke-11 orang tersebut tahu betul bahwa pil yang mereka minum pasti yang terbaik di antara yang terbaik. Jika Anda punya waktu untuk menenangkan diri dan mencerna, maka gelombang kultivasi ini pasti akan meningkat secara signifikan. Foto. Lah. Sayang sekali waktu tidak menunggu siapapun. Namun satu hal baiknya adalah setidaknya setiap orang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap masa depan. Selama peluangnya masuk akal, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan sekelompok orang akan meningkat pesat di masa depan. Apapun yang bisa kamu cerna, terserah kamu. Aku akan keluar dulu, dan ketika waktunya tepat, aku akan mengeluarkanmu. Setelah mengatakan ini, Hansan Qian keluar dari dunia Bahuang dengan seberkas cahaya. Setelah jatuh ke dunia nyata, Hansan Qian telah mengenakan pakaian yang terbuat dari kain toko terkenal ketika dia keluar untuk menjelajahi medan, jadi kali ini dia langsung melewati pintu kecil yang awalnya terletak di lorong bawah tanah. Ini adalah salah satu jalan rahasia yang dibuat khusus oleh Hansan Qian oleh Anmen dan lainnya. Pada saat yang sama, ada juga tombol di jalan rahasia di sini. Ini dapat memblokir masuknya suhu dingin yang ekstrim secara maksimal. Namun meski begitu, setiap kali pintu dibuka dan ditutup, jarak dalam beberapa meter dari pintu rahasia tersebut akan dibekukan oleh embun beku. Setelah meninggalkan jalan rahasia, Hansan Qian berjalan keluar tanpa henti dan bersembunyi tepat di belakang base camp lawan. Dengan kemampuan Hansan Qian, sangatlah mudah baginya untuk menekan dan menyegel kultivasinya sendiri sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Ditambah dengan sosok hantu Hansan Qian, meski musuh dikepung oleh pasukan berat, masih sulit melihat Hansan Qian terbang di langit malam di atas kepala mereka. Sekitar setengah jam kemudian,
Han Sanqian terbang dari ketinggian ke ketinggian rendah. Tempat ini semakin dekat dengan titik yang kita tetapkan sebelumnya. Meskipun terbang di ketinggian lebih kondusif untuk menyembunyikan keberadaannya, Han Sanqian ingin memeriksa lingkungan sekitar di ketinggian rendah, yang akan membantunya memverifikasi apakah mungkin ada titik butiran di area sekitarnya. Setelah terbang sekitar 10 menit, Han Sanqian tidak melihat tanda-tanda pergerakan manusia di sekitarnya, yang justru membuat Han Sanqian merasa sedikit kedinginan. Lagi pula, meskipun tempat makan mungkin tersembunyi di suatu tempat, tempat tersebut juga harus dijaga. Jika tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia, maka dugaan mereka sebelumnya mungkin salah. Han Sanqian pantang menyerah. Tadinya ia ingin berhenti bercocok tanam dan mengecek kondisi jalan. Yang disebut burung walet meninggalkan jejak. Kalau orang sering lewat sini, pasti meninggalkan petunjuk. Namun sayang sekali bahwa di bawah cuaca yang sangat dingin, ribuan penguasa membeku. Jejak apapun tertutupi oleh es tebal. Sialan. Han Sanqian mengutuk dengan suara rendah, tubuhnya melayang di udara, dan kesadarannya terlepas. Di bawah kesadaran spiritualnya, Han Sanqian pada dasarnya dapat menempuh jarak 10 mil dengan kesadarannya. Namun sayang sekali bahkan dengan kesadaran ilahi, Han Sanqian tidak dapat menemukan jejak keberadaannya. Seolah-olah ini adalah tanah tak bertuan, tidak ada apapun di sana. Apakah kamu benar-benar membuat kesalahan dalam penilaianmu? Han Sanqian mengerutkan kening. Namun, itu sudah ada di sini, dan tidak mungkin bagi orang dengan temperamen Han Sanqian untuk menyerah begitu saja, dia hanya mempercepat tubuhnya dan terbang menuju titik yang telah ditentukan. Sekalipun sebenarnya tidak ada apa-apa di sana, dia, Han Sanqian, masih harus membuat percikan di sana untuk membuktikan bahwa dia pernah ada di sana. Bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Beberapa menit kemudian, Han Sanqian telah tiba di tempat yang direncanakan semula. Melihat ke bawah, Han Sanqian mengerutkan kening. Bab 4966 ada yang salah. Apa? Ada gunung yang benar-benar gundul di bawahnya, dikelilingi oleh hutan lebat. Han Sanqian telah melihat banyak pemandangan seperti ini selama penerbangannya ke sini, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Oleh karena itu, jika Huya tidak menandai hal ini sebelumnya, menilai dari situasi yang dilihat Han Sanqian sekarang, dia tidak akan peduli sama sekali. VODTW. Lah. Biasa saja. Han Sanqian mendarat dengan lembut di tanah, lalu melihat sekeliling lagi. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengetuk gunung itu, tetapi suara penuh di dalam mengatakan bahwa tidak ada apapun di bawahnya. Oleh karena itu, ini mungkin merupakan kesalahan besar bagi diri sendiri. Dengan gerakan tangannya, Han Sanqian langsung menarik 11 orang keluar dari buku 8 kehancuran. Ke-11 orang sudah bersiap di dalam. Dengan kilatan cahaya, sekelompok orang segera memasuki mode pertempuran segera setelah mereka mendarat di tanah. Huya bahkan memegang belati di belakang punggungnya, siap menyerang siapapun yang dilihatnya. Namun, setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar dan Han Sanqian terlihat tenang, ke-11 orang itu akhirnya sedikit santai. Pemimpin, apa yang terjadi? Huya bertanya dengan tergesa-gesa. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, sepertinya kami telah membuat kesalahan dalam penilaian kami. Ini adalah tujuan yang kami tandai, tetapi jika Anda melihat sekeliling, itu biasa-biasa saja. Ini tidak terlihat seperti tanah makanan dan rumput. Yang paling penting adalah dalam radius 10 kesadaran saya pada dasarnya telah diperiksa beberapa mil, dan bahkan tidak ada bayangan hantu. Huya tertegun, seolah dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Tidak mungkin. Han Sanqian tidak berdaya dan tidak mengatakan apapun lagi. Huya segera melihat sekeliling, namun beberapa menit kemudian, Huya juga kembali dengan kecewa. Pemimpin, maafkan aku. Aku juga sudah melihat sekeliling. Apalagi tempat makanan, mungkin tidak ada sosok manusia di sini. Bawahanku mungkin salah menebak. Huya berlutut tepat di depan Han Sanqian. Namun, Han Sanqian tetap menaruh lapisan energi nyata di lututnya sehingga lututnya tidak bisa menyentuh tanah sama sekali. Tidak perlu berlutut di antara saudara. Selain itu,
Meskipun kamu salah menebak, apa kejahatannya? Lagi pula, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku memintamu untuk menebak. Han Sanqian sama sekali tidak menyalahkan Huya, lagi pula, menebak akan selalu salah, dan kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk menebak dengan benar dalam hal semacam ini. Tapi, bawahanku, Huya masih merasa sedikit menyesal, lagi pula dia juga tahu bahwa Han Sanqian telah melakukan banyak persiapan untuk acara hari ini. Saat ini memang sangat tidak nyaman mengambil air dari keranjang bambu. Han Sanqian tersenyum, mengangkat tangannya dengan ringan, dan membantu Huya berdiri. Oke, kamu tidak bermaksud menyabotase, itu bukan salahmu. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melirik ke semua orang, saudara-saudara, semuanya bersiaplah untuk kembali dan istirahat. Dengan gerakan tangannya, Han Sanqian hendak memasukkannya ke dalam kitab surga. Huya buru-buru menghampiri Han Sanqian, pemimpin, aku tidak ingin kembali, aku ingin kembali bersamamu. Kenapa? Han Sanqian mengerutkan kening. Dalam perjalanan pulang, saya ingin melihat-lihat, kata Huya. Han Sanqian berpikir sejenak, ikuti aku, kamu mungkin dalam bahaya. Aku tidak takut, kata Huya. Faktanya, jika kamu membawanya sendirian, meskipun dia ditemukan oleh musuh dalam perjalanan pulang, tidak akan menjadi masalah besar jika Han Sanqian ingin membawanya pergi sendirian. Apalagi kalau datang memang akan datang, kalau menemukan sesuatu di tengah jalan tidak akan rugi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian setuju dan hanya membawa 10 orang lainnya ke dalam kitab surga, sementara dia membawa Huya dan berjalan kembali ke kota. Dalam perjalanan, Han Sanqian terbang di ketinggian rendah, sebagian untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk dalam perjalanan pulang. Di satu sisi, Han Sanqian juga berpikir dengan sangat jernih, yaitu, meskipun dia tidak dapat menemukannya, mengajak Huya jalan-jalan dan membiarkannya menguasai keterampilannya sendiri dalam latihan dapat dianggap sebagai satu-satunya keuntungan yang sia-sia. Kecepatan keduanya terbilang sangat lambat bagi Han Sanqian, namun meski begitu, keduanya justru melintas seperti kuda putih melewati celah di kegelapan malam. Setelah berjalan sekitar 10 mil, Huya tiba-tiba berhenti. Ada apa? Han Sanqian bertanya dengan prihatin, ketika energi spiritual di luar tidak mencukupi, latihan secara alami tidak akan berjalan lancar, jadi apakah Anda tidak terbiasa? Huya menggelengkan kepalanya, pemimpin, tidak. Sepertinya ada yang tidak beres. Setelah mengatakan ini, Huya meraih Han Sanqian dan dengan cepat terbang menuju tempat yang ganas. Bab 4967 benar-benar ada masalah. Orang macam apa Han Sanqian itu? Reaksinya secara alami tidak sebanding dengan orang biasa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Huya yang salah, detik berikutnya dia menarik Huya ke arah yang berlawanan dan terbang menuju tempat tersembunyi. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir seperti berubah bentuk. Sebelum Huya sempat bereaksi, Han Sanqian menurunkan sosoknya dan melihat keluar dengan mata penuh semangat. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Han Sanqian dilepaskan, dan seluruh tubuhnya juga mengaktifkan energi aslinya. Selama ada yang tidak beres, dia harus segera mengambil tindakan. Huya sedikit malu dan buru-buru menarik tangan Han Sanqian, pemimpin, jangan terlalu gugup. Apa yang saya katakan salah? Saya tidak tiba-tiba menemukan musuh. Han Sanqian sedikit mengernyit, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya Anda seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Bagaimanapun, mereka berdua bepergian bersama. Dengan perbedaan dalam kultivasi antara keduanya, bagaimana Huya bisa mengetahui situasinya terlebih dahulu sebelum Han Sanqian bahkan menemukannya? VOD. Meskipun Huya adalah mata-mata profesional dan kepekaannya terhadap informasi jauh lebih tinggi daripada yang lain, namun, tidak peduli seberapa profesionalnya Anda tidak dapat melampaui level kelas. Perbedaan level antara keduanya sangat besar. Oleh karena itu, jika ingin mengetahuinya, Han Sanqian harus mengetahuinya terlebih dahulu. Apakah menurutmu ada sesuatu yang salah? Han Sanqian bertanya. Huya memandang Han Sanqian dengan hati-hati, pemimpin aliansi, saya punya permintaan tanpa ampun. Saya ingin kembali ke tempat saya berada sekarang. Setelah melihat ke langit, hari sudah mulai larut. Jika saya kembali sekarang,
saya khawatir hal itu akan terjadi. Ada risiko bahwa mereka tidak akan dapat kembali sebelum fajar. Kecuali jika mereka terbang jauh-jauh, tetapi jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat memeriksa sekeliling dengan hati-hati seperti sebelumnya. Pemimpin, aku tahu bahwa jika kita kembali dengan cara yang sama saat kita datang, kita tidak hanya akan menunda banyak hal, tapi kita bahkan mungkin tidak bisa kembali, tapi aku masih ingin kembali. Saya seorang jenderal pengkhianat, jadi jangan. Anda harus percaya padaku. Lagi pula, saya baru saja membuat kesalahan penilaian. Anda bahkan berpikir bahwa saya sengaja menunda waktu Anda. Tapi, saudara-saudaraku semuanya aku masih di kota, jadi meskipun aku ingin mengkhianatimu, itu bukan sekarang. Han San Qian memang punya kecurigaan sedikit pun. Karena jika tidak ada apa-apa di sana saat pertama kali kembali ke tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya, itu masih bisa dianggap sebagai tebakan. Jika bisa dimaklumi, maka kini ia telah kembali ke tempat semula. Jalan. Apa yang saya katakan tadi benar-benar agak mencurigakan. Cepat atau lambat saya tidak akan kembali, tetapi sekarang saya tiba-tiba harus kembali. Itu benar-benar menimbulkan keraguan orang. Namun, kecurigaan ini segera menjadi itu langsung disaring oleh Han San Qian. Jika aku tidak mempercayaimu, aku bahkan tidak akan datang ke sini. Jadi, sekarang saya di sini, saya secara alami mempercayai Anda sampai akhir. Meskipun Han San Qian tahu bahwa dia tidak cukup percaya diri, dia percaya bahwa sorot mata Huya yang dia lihat adalah tulus, dan dia juga percaya bahwa dengan manfaat seperti itu, Huya akan tetap berdiri teguh. Di pihak musuh. Perasaan plus kepentingan ditambah kepercayaan mutlak. Kecuali jika lawan tidak sadar, atau lawan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan musuh, jika tidak, Han San Qian tidak dapat menemukan alasan mengapa dia akan mengkhianatinya. Tidak nyaman untuk menjelaskannya kepada Anda sekarang. Bisakah kami berbicara sambil berjalan? Lanjut Huya. Han San Qian sedikit mengernyit. Padahal, permintaan Huya sudah sesuai aturan. Lagi pula, waktunya memang sangat mepet, namun di sisi lain, hal ini juga menambah variabel dan risiko yang lebih besar terhadap keputusan Han San Qian. Huya tidak memiliki penjelasan yang masuk akal sama sekali, atau bahkan tidak ada penjelasan sama sekali, melainkan hanya penundaan saja, akan merugikan dan membahayakan Han San Qian. Namun, setelah hanya memikirkannya sejenak, Han San Qian langsung berdiri. Dia berdiri dan menepuk pundaknya, "Oke, beritahu saya jika Anda butuh sesuatu di jalan." Setelah mengatakan itu, Han San Qian membawa Huya dan terbang ke arah semula. "Pemimpin, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan mengkhianatimu? Anda tahu, jika kita kembali lagi, mungkin sudah terlambat untuk kembali." Huya bertanya. Han San Qian tersenyum, "Aku percaya padamu. Tetapi bagaimana jika kamu salah mempercayainya?" Bab 4968, Keyakinan yang Salah. Surat yang salah. Jantung Han San Qian berdetak kencang, dan matanya tertuju pada Huya. Namun, detik berikutnya, Huya tersenyum. Meskipun mata Han San Qian terasa sedikit dingin, dia tidak melihat sedikit pun niat membunuh di mata Han San Qian. Ini berarti Han San Qian tidak benar-benar kesal. Melihat dia tidak berbicara lagi, Han San Qian menenangkan amarahnya tepat pada waktunya. Mereka berdua tidak berbicara lagi dan bergegas menuju tempat semula. Sesampainya di tempat itu, Huya langsung melompat ke puncak gunung aslinya. Dia tidak memperhatikan Han San Qian, tetapi mencari-cari sesuatu di puncak gunung. Han San Qian hanya memandangnya dengan tenang dan tetap bersabar. Huya telah sibuk di sana selama sekitar 10 menit, dan tiba-tiba dia menatap Han San Qian, "Pemimpin, Anda benar-benar tidak bisa menahan napas." Han San Qian kembali menatap Huya, "Apa yang harus saya katakan?" Vo Dewi. L. Kamu mungkin tidak yakin apakah aku benar-benar berbohong kepadamu atau tidak. Oleh karena itu, reaksi orang normal seharusnya cemas atau bahkan mudah tersinggung. Dengan kata lain, kamu setidaknya berpegangan pada kerahku, dan lalu bertanya dengan kejam apa maksudku. Kata Huya. Han San Qian tersenyum, "Secara teoritis, seharusnya seperti ini, tetapi kamu adalah saudaraku, jadi aku tidak akan melakukan ini."
Huya berpikir. Sejenak, awalnya, aku memang punya niat untuk kembali. Namun, pemimpin, kamu sangat percaya padaku, yang membuatku sedikit malu untuk mengkhianatimu. Berbicara tentang ini, Huya sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan sepertinya berkata kepada Han Sanqian, senang sekali mengirim buku rahasia dan membawaku di sana lagi. Dia mempercayai saya tanpa keberatan. Sejujurnya, mungkin tidak banyak orang dalam hidup ini yang akan diperlakukan dengan baik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa seorang sarjana akan mati. Demi orang kepercayaannya. Pemimpin, Anda tahu. Apakah kamu benar-benar merasa tidak ada masalah sama sekali di sekitarmu? Setelah mendengar kata-katanya, Han Sanqian mengamati sekeliling dengan cermat. Sejujurnya, perasaan Han Sanqian masih hampir sama seperti sebelumnya. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Pemimpin, inilah kecemerlangan mereka. Banyak hal Sinta bisa tetap tenang. Coba lihat lagi. Setelah mengatakan ini, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah orang ini berjongkok. Hutan di sekitarnya, yang layu sepenuhnya karena cuaca yang sangat dingin, tiba-tiba menjadi subur dan hijau. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah ada seseorang yang kali ini. Han Sanqian langsung mengernyit, wajahnya penuh kebingungan, apa yang terjadi. Huya. Sedikit bersemangat, saya tidak tahu bagaimana situasinya, tapi setidaknya itu bisa membuktikan bahwa ada masalah di sini, bukan? Han Sanqian tahu bahwa Huya lebih bahagia karena dia membuktikan dirinya di hadapannya. Dia mengangguk dan tersenyum padanya. Dengan penegasan Han Sanqian, Huya tiba-tiba tampak sangat termotivasi, dan dia mulai mendaki puncak gunung lagi. Dia tidak tahu apa yang dia cari-cari. Han Sanqian tidak mengganggunya, tetapi hanya memandangnya dari kejauhan. Sekitar 10 menit kemudian, Huya berdiri lagi, pemimpin, sejujurnya, saya hanya memberontak. Karena memang benar saya sudah terlalu lama bekerja di organisasi lama dan untuk sementara waktu saya belum terbiasa. Di sisi lain, saya juga memiliki awal yang buruk dan merasa tidak memiliki rasa keberadaan dan tersesat dalam dia. Pertama kali saya mengambil keputusan, semuanya sia-sia, dan ada juga dugaan kecurangan. Saya tidak hanya kehilangan pujian, tetapi saya juga dituduh melakukan kejahatan. Ini adalah awal yang paling sulit bagi siapapun anggota baru. Apalagi ya, jika kamu masih termasuk orang yang memberontak dari kubu musuh. Ini lebih sulit lagi di antara kesulitannya. Oleh karena itu, wajar jika ada pemikiran untuk tidak ingin tinggal di tempat baru. Orang takut atau pada dasarnya menolak lingkungan asing. Han Sanqian dapat memahami, Anda tidak perlu merasakan tekanan. Bagi saya, selama Anda bekerja keras, prosesnya terkadang jauh lebih penting daripada hasilnya. Meskipun hasilnya adalah buah akhir, Han Sanqian terkadang dapat memahami bahwa segala sesuatu belum tentu ada hasilnya. Ini permintaan Anda. Bagi saya, permintaan saya adalah proses tidak penting, hasilnya adalah kuncinya. Pemimpin, Anda beruntung telah memenuhi misi Anda. Lihat. Setelah mengatakan itu, Huya langsung menggerakkan tangannya, dan detik berikutnya, angin tak dikenal tiba-tiba menerpa. Bab 4969 Gunung Tanpa Nama. Saat angin bertiup, anginnya sedikit hangat dan sedikit panas. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah hembusan angin bertiup, es tebal yang membeku di puncak gunung mulai mencair perlahan pada saat itu. Han Sanqian mengerutkan kening, menahan napas, dan menunggu dengan terkejut. Panggilan. Es mulai mencair dan berubah menjadi tetesan air. Namun air tersebut tidak mengalir dalam waktu yang lama, hanya mengalir sesaat kemudian berubah seluruhnya menjadi uap. Dan es tidak mencairkan seluruh area, hanya es beku di puncak gunung yang menghilang. VOTW. La dalam. Waktu sekitar 1/4 jam, es beku setebal hampir setengah meter menghilang, menampakkan penampakan asli puncak gunung. Namun, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Hanya puncak gunung biasa. Huya sepertinya menyadari keraguan Han Sanqian, tersenyum lembut, lalu langsung mencabut belatinya. Hal ini membuat Han Sanqian sedikit bingung. Tidak ada musuh, jadi mengapa harus menghunus belati? Jika ada orang lain yang lebih curiga,
mereka mungkin mengira orang ini akan menggunakan ini untuk melakukan pembunuhan. Dia menggoyangkan taringnya dan memegang belati, tetapi bukannya menusuk Han San Qian, dia malah langsung memotong tangannya sendiri. Tiba-tiba, dengan tebasan belati, kepulan asap hitam keluar dari tangannya. Dan asap hitam ini perlahan turun ke tanah. Semburan cahaya hitam menyapu tanah, dan detik berikutnya, mata Han San Qian menjadi lurus. Setelah seluruh puncak gunung tersapu oleh cahaya hitam, pemandangan yang sangat berbeda muncul. Itu adalah puncak gunung besar yang penuh dengan ukiran batu. Ukiran batunya bengkok dan melengkung menutupi gunung. Apa ini? Han San Qian bertanya. Ini adalah mekanisme, atau gembok. Huya tersenyum, ini adalah gembok teraman di departemen kami, atau dengan kata lain, gembok yang umumnya digunakan untuk mengunci beberapa barang berharga. Setelah mendengar ini, Han San Qian akan memiliki. Jika dia mengerti maksud Huya, maka dia mungkin sangat bodoh. Anda bisa memikirkan semua barang berharga yang bisa dikurung di tempat anjing terpencil dan terpencil ini. Tampaknya poin yang ditetapkan Huya ini adalah poin makanan. Saya tidak bisa mengatakan 100%, tapi setidaknya tidak apa-apa. Yang 100% pasti adalah setidaknya ada hal-hal besar yang penting di bawahnya. Namun, bagaimana kita membuka kunci semacam ini? Kita tidak memiliki kuncinya, kata Han San Qian. Dia melihat ke bawah ke ukiran batu di bawah, yang penuh dengan pola aneh. Jika tidak ada yang menyebutnya gembok, bahkan orang yang berpengetahuan luas seperti Han San Qian mungkin tidak mengira itu adalah gembok. Huya tersenyum, kunci departemen kami tidak hanya terlihat seperti kunci, tetapi yang paling penting, orang luar tidak dapat membukanya. Oh. Han San Qian sedikit mengernyit, sangat ajaib. Tepat sekali. Setelah Huya selesai berbicara, dia menunjuk ke pahatan batu, apakah Anda melihat pola pada pahatan batu itu? Han San Qian mengangguk, ya, sejujurnya, saya merasa pola-pola ini sangat aneh sekarang, tetapi saya segera mengerti bahwa saya tidak bisa ceritakan apa yang aneh tentangnya, apalagi apa rahasianya. Sebenarnya, pemimpin aliansi, kamu benar sekali. Gambar-gambar ini memang bisa dipahami sebagai satu gambar atau lebih. Huya tersenyum dan berkata, karena di antara klan kita, yang tujuannya adalah untuk menggabungkan dunia menjadi satu. Banyak lukisan batu yang merupakan selebriti dari klan iblis, Raja Iblis, dan Raja Iblis. Jika digambarkan bersama, itu melambangkan perpaduan semua iblis. Arti dari menciptakan dunia bersama-sama. Han San Qian mengangguk, tidak heran hal-hal ini memberinya perasaan ini. Ternyata itulah maksudnya. Sepertinya ambisi atasan aslimu cukup besar, dan dia bisa menyatukan klan iblis di setiap kesempatan. Han San Qian berkata sambil tersenyum, tapi sayang sekali memiliki ambisi ini bukanlah hal yang buruk, tapi cara yang digunakan. Untuk mencapai ambisi ini sangatlah penting. Itu penting. Setidaknya, di mata saya, cara gila mereka untuk ingin bersatu hanyalah mimpi. Ngomong-ngomong, Huya, kamu baru saja mengatakan bahwa orang luar tidak bisa memulai perkelahian. Kan? Melapor kepada pemimpin aliansi, itu benar. Ya. Han San Qian tersenyum misterius, apa maksudmu? Apakah orang-orang di dalam punya cara untuk membukanya? Huya tersenyum dan tidak menjawab. Meskipun kamu milikku sekarang, kamu adalah milik mereka sebelumnya, jadi apakah kamu punya ide? Huya tersenyum, aku bisa mencobanya. Benar, cobalah. Bab 4970 Gerbang Gua Surga. Huya menerima perintah itu, dan detik berikutnya, dia menggerakkan tangannya, berdiri, dan menempatkan dirinya di pahatan batu. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang dia katakan di mulutnya, dan kemudian, semburan asap hitam dimulai untuk keluar dari tubuhnya. Asap hitam semakin menyebar, hingga akhirnya tampak seperti bola gas hitam yang sangat besar. Energi hitam menyebar sepanjang tren, dan terus meluas seiring dengan celah di antara pahatan batu. Melihat momen kosong itu dipenuhi energi hitam sedikit demi sedikit, Han San Qian menjadi sedikit bersemangat. Dia menekan niatnya dan menunggu dengan tenang. Ledakan. Energi hitam menutupi hampir seluruh pahatan batu, tetapi masih ada sedikit kekuatan di tepinya untuk menyelesaikan cakupan akhir.
Han Sanqian dapat melihat bahwa Huya telah mencoba yang terbaik, tetapi sayangnya kekuatannya sepertinya kurang. Huya, ada apa? Han Sangui bertanya. VDW. Lah. Tidak apa-apa, pemimpin aliansi, tunggu sebentar. Han Sanqian mengerutkan kening, apapun yang terjadi, katakan saja, jangan pamer, kita tidak membutuhkan kata-kata sopan ini di antara kami. Huya tertegun. Faktanya, dia harus mengakui bahwa Han Sanqian telah dengan jelas melihat pikiran batinnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia memang mengalami kesulitan. Seluruh area pahatan batu itu terlalu besar, dan dia benar-benar tidak bisa menutupinya sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun, tampaknya dia telah menyelesaikan setidaknya 99% sekarang, dan perbedaan 1% tampaknya tidak jauh. Namun, terkadang, jarak 1% itu merupakan kesenjangan yang tidak menyenangkan. Entah kenapa, sepertinya sudah selesai, tapi bawahanku merasa itu sangat sulit, seolah-olah laut ada tepat di depan mereka, tapi mereka tidak bisa mencapainya, Huya berpikir sejenak. Dan mengakuinya begitu saja. Han Sanqian melirik pahatan batu, kamu jauh di belakang. Jika tebakanku benar, bahkan jika ada 10 dari kamu, sama sekali tidak mungkin untuk menyelesaikan pahatan batu itu. Harus ada jebakan dengan umpan di dalamnya. Sengaja membuat orang merasa seolah-olah dia bisa melakukannya sendiri, lalu pihak lain berusaha sekuat tenaga namun tetap gagal. Dengan akibat seperti itu, orang tersebut hanya akan dikonsumsi secara perlahan sampai mati. Perasaan ini seperti fatamorgana bangunannya rata-rata. Tampaknya ini tidak menyelamatkan Anda, tetapi ini adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung Anda. Huya terdiam, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sepertinya tahu bahwa ini memang benar. Kalau dipikir-pikir, akan sulit dipercaya untuk membuka kunci penting seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, ini adalah solusi yang tidak ada kemenangan, dan dia selalu merasa penuh harapan saat mencobanya sekarang, sehingga kekhawatirannya terlupakan. Sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati, kata-kata Han Sanqian benar-benar tepat sasaran. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Kunci ini harus dibuka oleh seseorang dari dalam diri kita. Kekuatan pribadiku tidak cukup. Bagaimana kalau meminta Hai Jin untuk datang dan membantuku? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan berkata terlebih dahulu tidak belum lagi Hai Jin sekarang mempunyai tugas penting dalam pertahanan kota. Bahkan jika dia diminta untuk bergegas, dia masih punya cukup waktu, lalu kenapa? Seperti yang dikatakan Han Sanqian barusan, mungkin 10 gigi harimau pun mungkin tidak bisa menutupi semua pahatan batu. Ya, kekuatan Huya saat ini memang jauh lebih buruk daripada Hai Jin, namun menurut perkiraan Han Sanqian, satu Hai Jin paling banyak bisa dihitung sebagai 2 Huya, yang berarti hanya ada 3 orang. Bahkan 10 pun tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, menyebut Shanghai Jin tidak masuk akal. Jika kita tidak memanggil Hai Jin, aku tidak bisa membuka tempat ini dengan kekuatanku sendiri. Pemimpin, aku tidak mau menyerah. Belum lagi kita tidak menemukan poin makanan sebelumnya, tapi sekarang agensi ada di sini, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu di bawahnya. Masalahnya, jadi, ini hanya tendangan terakhir. Jika tendangan ini tidak dapat ditendang, kamu. Apakah kamu merasa nyaman? Han Sanqian bergetar kepalanya, tentu saja saya tidak akan bersedia melakukannya. Setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk melarikan diri, datang ke sini hanya untuk berakhir seperti ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Apa yang harus kita lakukan? Huya benar-benar khawatir. Meskipun dia diselimuti energi hitam dan tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi cemasnya, kegugupan dalam suaranya tulus. Apa yang harus saya lakukan? Han Sanqian berpikir dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, tidak ada jalan yang sempurna bagi umat manusia, apakah Anda percaya? Pemimpin, apa maksud Anda dengan ini? Han Sanqian tersenyum, artinya, aku punya ide.